Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi untuk materi selanjutnya atau pembahasan selanjutnya terkait dengan konsep triase pada kegawat darurat. Untuk pendahuluannya dulu, sebelum kita melanjut ke triase, bahwa untuk penderita gawat darurat itu merupakan penderita yang terjadi oleh atau disebabkan oleh suatu penyebab. Bisa penyakit, trauma, kecelakaan, atau tindakan anestesi. Nah, jika tidak segera ditolong akan mengalami kecacatan, kehilangan organ tubuh, bahkan sampai meninggal. Makanya pada pasien dengan kondisi gawat darurat perlu mendapatkan penanganan secara khusus dan dalam durasi yang segera atau cepat. Kemudian di dalam pasien gawat darurat, kita biasanya sering mengenal dengan time saving is life saving. Jadi waktu adalah nyawa. Jadi kalau kita menolong seseorang, kemudian waktunya delay agak lama, itu dapat mengurangi tingkat keberhasilan dalam penanganan kegawat daruratan pada pasien. Kemudian yang berikutnya, pada di kegawat daruratan itu merupakan tindakan pada menit-menit pertama yang dapat menentukan hidup atau mati dari seorang pasien atau penderita yang sedang dirawat atau dilakukan tindakan di ruang instalasi gawat darurat. Jadi, ini merupakan faktor penentu dalam kehidupan seseorang atau kehidupan pasien di kondisi kegawat daruratan. Kemudian yang berikutnya, tindakan juga harus dilakukan secara tepat, cepat, dan cermat. Jadi, walaupun kita tindakannya cepat, kita harus tepat. Jangan cepat doang, tapi tidak tepat sama saja. Ya, jadi benar-benar harus tepat, cepat, dan cermat. Di sini untuk karakteristik kondisi pasien kegawat daruratan atau kondisi di kegawat daruratan, itu yang pertama, tingkat kegawatan pasien sulit diprediksi. Jadi kita tidak bisa memprediksi satu pasien dengan pasien yang lain. Jadi benar-benar harus sesuai dengan keadaan atau yang ada di dalam pasien. Makanya pengkajian dalam pasien kegawat daruratan itu sangat penting untuk menentukan langkah selanjutnya atau langkah perawatan selanjutnya. Kemudian ada keterbatasan waktu, data, sarana. Jadi pada pasien dengan kondisi kegawat daruratan, kita benar-benar harus melakukan pengkajian dan harus benar-benar melihat keadaan pasien. Jadi data dan apa namanya dokumentasi penunjang itu biasanya tidak tersedia atau belum tersedia. Makanya kita harus benar-benar melihat dari kondisi pasien. Nah, kita bisa melakukan dengan pengkajian, kemudian mendiagnosis secara segera, dan memberikan tindakan atau pertolongan pertama yang dapat memberikan life saving. Kemudian untuk keperawatan yang diberikan itu tidak terfokuskan pada satu kelompok. Jadi memang kita kalau di dalam area kegawat daruratan itu semua pasien itu akan masuk ke dalam pintu pertama, yaitu di instalasi gawat darurat. Jadi semua usia bisa kita lakukan perawatan. Kemudian tindakan yang memerlukan ketepatan itu dalam kategori yang tinggi. Jadi pasien-pasien di instalasi gawat darurat itu memang membutuhkan tindakan secara cepat dan tepat. Ya, jadi ada pasien dengan CHF, jadi tidak bisa pasien datang itu dibiarkan saja menunggu waktu berapa jam atau berapa menit, itu merupakan hal yang menyia-nyiakan bagi pasien. Makanya pasien itu harus dilakukan secara cepat dan tepat. Kemudian merupakan saling ketergantungan yang tinggi antara profesi kesehatan. Jadi tidak bisa bergerak sendiri. Walaupun kita bisa melakukan tindakan secara segera, akan tetapi hasilnya nanti akan dikoordinasikan atau dilaporkan ke tim medis yang lain. Makanya ini merupakan saling ketergantungan yang tinggi. Kemudian di dalam prinsip umum asuhan keperawatan gawat darurat itu kita sudah tahu tadi untuk prinsipnya adalah cepat dan tepat. Nah, cepat dan tepatnya ini itu kita harus ada tahapannya. Yang pertama kita melakukan triase. Nah, triase inilah yang nanti kita akan bahas atau kita akan diskusikan terkait dengan triase di gawat daruratan. Kemudian setelah kita melakukan triase, kita menentukan diagnosa keperawatan, kemudian kita menentukan tindakan keperawatan,
Kemudian kita melakukan evaluasi yang berkelanjutan. Kemudian yang berikutnya, ini merupakan pelayanan utama untuk penyelamatan hidup dan stabilisasi pasien. Jadi pasien dengan kondisi perburukan kondisi atau perburukan derajat kesehatan masuk ke ruang instalasi gawat darurat diharapkan dapat mendapatkan pertolongan pertama sehingga komunikasi atau masalah lain dapat diminimalisir. Kemudian kita bisa melakukan monitoring kondisi pasien kita dapat monitoring kondisi pasien sesuai dengan kondisi saat pasien dibawa ke rumah sakit. Jadi masuk IGD, contoh dengan bleeding atau perdarahan, kemudian kita bisa melakukan monitoring secara berkala, bisa 10 menit sekali atau setengah jam sekali terkait dengan kondisi saat pertama dibawa ke rumah sakit. Nah, di sini sebenarnya triase itu bisa digunakan di pre-hospital maupun di intra-hospital. Nah, biasanya kalau yang untuk pre-hospital itu triase lapangan atau dalam kondisi bencana. Nah, ini untuk triase lapangan dalam kondisi bencana itu sangat dinamis, tergantung dari keadaan, jumlah korban, dan kemampuan penolong. Jadi kalau penolongnya sedikit, korbannya banyak, jangan apa ya maksudnya, jangan takut dulu atau jangan pesimis dulu untuk menangani korban di dalam suatu bencana. Kita bisa arahkan. Kita ingat saja bahwa orang yang bukan orang, korban yang dalam kondisi selamat itu masih bisa diarahkan. Jadi kita arahkan dulu yang selamat. Yuk, ini yang masih bisa berdiri, bisa jalan, silakan menuju ke area atau titik kumpul, silakan. Nah, kita yang tertinggal itu baru kita lakukan triase. Mana yang harus mendapatkan pertolongan pertama, mana yang nanti dulu, atau malah yang tidak mendapatkan pertolongan karena pasien sudah meninggal. Kemudian ini untuk triase itu sangat sulit dan kurang sensitif atau spesifik dan mungkin jauh dari sempurna karena kita melihatnya secara cepat. Oh, ini pasien dengan ini triase merah, pasien dengan sesak nafas, kemudian masih ada nadi, kemudian tidak ada bleeding, ini masuk triase kuning. Kemudian pasien teriak-teriak ale kayak di dahsyat, ini masuk triase hijau. Jadi semua itu pada dasarnya secara subjektif, tapi bisa didukung dengan kondisi objektif yang ada di pasien. Nah, ini merupakan, kalau tidak ada pengalaman, itu merupakan hal yang sangat sulit. Kemudian, penting untuk menentukan prioritas penanganan dan transportasi. Jadi, walaupun tadi dikatakan kurang sensitif, tapi dengan adanya triase, itu akan memudahkan dalam prioritas penanganan dan transportasi pasien. Nah, di sini untuk sistematika dalam asuhan keperawatan gawat darurat, itu yang pertama triase. Triase itu merupakan triase itu merupakan pemilihan pasien sesuai dengan kondisi yang ada di pasien. Kemudian setelah triase kita menentukan labelnya, itu masuk dalam kategori merah, kuning, hijau, atau hitam. Kemudian kita lakukan survei primer atau primary survei. Kalau memang pasien membutuhkan bantuan hidup dasar, kita bisa lakukan resusitasi pada pasien saat itu juga. Tapi kalau kalian masuk dalam triase, cukup mentriase pasien saja, tidak melakukan penanganan. Nanti ada tim khusus sendiri untuk melakukan tindakan pertama atau pertolongan pertama, yaitu dengan resusitasi jantung. Itu nanti ada tim sendiri. Kemudian setelah primary survey, kita melakukan secondary survei. Nah, kalau primary survei dan secondary survei sudah clear, baru kita stabilisasi korban atau pasien, kemudian kita melakukan rujukan atau terapi definitif. Nah, di sini untuk triase itu merupakan suatu tindakan untuk memilih-milih pasien atau memilah-milah pasien yang ada di suatu rumah sakit atau dalam keadaan bencana sesuai dengan kebutuhan terapi. Kemudian sumber daya yang tersedia. Jadi kalau memang di sana di suatu rumah sakit ada tim yang khusus atau timnya banyak, itu kita bisa melakukan pertolongan atau penanganan sesuai dengan triase yang ada. Jadi biasanya kalau yang pernah masuk di ruang IGD, biasanya kan di lantainya ada garis yang warna merah, kuning, hijau ya. Jadi, nah itu harapannya
saat menerima pasien di depan, bukan di depan ya, saat menerima pasien di depan pintu IGD, pintu masuk IGD, tim triase atau tim khusus yang memang sudah saat itu jaga untuk bagian triase melihat, oh ini masuk dalam kondisi hijau. Jadi pada saat mentransportasikan pasien, itu ikuti jalur atau garis yang hijau, sehingga masuklah ke ruangan dengan triase hijau. Jadi pas saat tim medis menerima, itu melakukan tindakan sesuai dengan kebutuhan pasien. Sama halnya dengan yang merah, pasien kecelakaan dengan henti nafas, henti jantung, masuk di IGD, kemudian dalam triase merah, langsung larikan aja ke ikutin garis masuk ke ruangan triase merah, sehingga tim yang melihat oh ini pasien masuk triase merah, jadi langsung melakukan tindakan sesuai kebutuhan pasien, bisa jadi memberikan bantuan hidup basal pasien, kemudian menghentikan bleedingnya, memberikan disi shock atau segala macamnya. Kalau untuk anestesi biasanya tim anestesi itu menstabilkan terkait dengan sistem pernafasannya, bisa melakukan pemasangan endotracheal. Nah di sini pentingnya triase adalah untuk itu ya. Kemudian di dalam triase itu juga kita kita mengacu pada ABCD. Jadi ada RW, breathing, sirkulasi, disability, exposure. Biasanya dalam triase itu yang sering digunakan terkait dengan ABC, yaitu RW, breathing, sirkulasi. Jadi melihat pasiennya RW-nya clear nggak? Oh tidak clear. Breathingnya tidak clear, sirkulasinya clear. Nah ini masuk dalam kategori merah. Kita bisa lakukan tindakan sesuai dengan triase merah. Jadi sesuaikan dengan kondisi pasien. Ini sebagai triase skenario. Contoh, di sini ada 5 pasien, ada 4 pasien. Ada 4 pasien dengan keadaan yang berbeda-beda. Pasien pertama itu RW-nya ada masalah, plus itu ada masalah ya. RW-nya ada masalah, breathing-nya ada masalah, sirkulasinya ada masalah, disability-nya ada masalah. Itu masuk dalam prioritas yang pertama. Kemudian RW-nya clear, breathing-nya clear, sirkulasinya ada masalah, disability-nya clear. Nah ini nanti dilihat dulu dibandingkan dengan 4 pasien. Nah kemudian untuk pasien ketiga, RW-nya clear, RW-nya ada masalah, breathing-nya ada masalah, sirkulasi ada masalah, disability-nya clear, berarti dia masuk dalam kategori atau prioritas yang kedua. Nah ini yang perlu ditangani dulu adalah yang pasien pertama, pasien ketiga, pasien nomor 2, dan pasien nomor 4. Itulah fungsi triase. Jadi bisa melakukan penanganan atau pemberian terapi sesuai dengan kondisi pasien sehingga dapat meningkatkan life saving pada pasien. Karena kita melihat dari kondisi ABCD-nya. Gitu. Kemudian untuk kategori triase kita sudah singgung di depan tadi terkait dengan pelabelan atau pewarnaan pada pasien. Pewarnaan pada pasien maksudnya bukan dicat ya atau diwarnai dengan stabilo, bukan. Maksudnya kita memberikan tanda bahwa ini pasien masih dalam kategori merah, kategori kuning, kategori hijau, bahkan kategori hitam. Untuk yang merah itu masuk dalam kondisi darurat dan mengancam jiwa. Jadi gawat dan darurat. Jadi kalau sudah gawat darurat masuk dalam kondisi merah. Kalau yang kuning itu kondisi gawat tapi tidak darurat. Jadi gawat tapi tidak mengancam jiwa. Nah, kalau untuk yang hijau tidak gawat, tidak darurat. Jadi biasanya pasien masih teriak-teriak, cuma luka sayat doang atau luka tergores doang. Nah, itu masuk yang label hijau. Kemudian hitam itu sudah pasti pasien mati. Ya, jadi kalau sudah pasien meninggal, kita nggak usah lakukan tindakan apapun karena sudah meninggal, biarin aja dulu gitu. Nah, ini untuk triase di IGD. Kalau tadi di lapangan, sebenarnya hampir sama sih untuk pelabelan saja, cuma untuk penanganan saja. Jadi di triase di IGD atau biasanya pada pasien yang baru datang atau pasien rujukan itu tetap kita lakukan triase karena walaupun pasien rujukan di saat pertama kali dirujuk dari rumah sakit A ke rumah sakit B, nah di kondisi rumah sakit A itu kondisinya bagus. Akan tetapi pada saat sampai kondisi rumah sakit B itu mengalami perburukan. Nah, itulah pentingnya triase di tiap rumah sakit. Kemudian di triase itu diperlukan karena keterbatasan alat, staf, perkembangan kondisi korban dari tempat kejadian yang saya jelaskan tadi. Jadi kondisi pertama sudah dilaporkan nih, pasiennya dengan GCS 13, kondisinya seperti ini, tekanan darahnya sekian,
respirasi sekian, nadinya sekian. Akan tetapi pada saat tiba di rumah sakit tempat yang dirujuk, kemudian kita cek triasenya, oh ternyata mengalami perburukan. Nah, perburukan ini bisa disebabkan oleh alat, staf, atau apa namanya, intinya di dalam transportasi pada saat di ambulannya itu alat di ambulannya mungkin kurang lengkap, atau alatnya lengkap tapi petugasnya yang tidak eh, apa namanya, kalau bilang tidak kompeten, memang sudah kompeten ya, kan sudah ada hukum. Jadi kurang mengetahui kondisi pasiennya sehingga melakukan penanganannya kurang. Nah, itu bisa menyebabkan perburukan pasien. Makanya kita perlu melakukan triase. Dan di sini untuk yang triase dalam kategori merah, yaitu gawat darurat, ini untuk waktu responnya itu 0 sampai 10 menit. Jadi kita melakukan tindakan ke pasien itu maksimal 10 menit. Jadi jangan sampai lewat dari 10 menit. Karena lewat 10 menit itu akan memberikan efek yang kurang baik bagi pasien. Makanya untuk waktu responnya 0 sampai 10 menit. Nah, itu masalahnya biasanya di mana? Di airway, breathing, sirkulasi. Kemudian pasien ditemukan ada kesulitan bernafas, atau pasien cedera kepala berat, cedera tulang belakang, adanya shock, kejang, nyeri dada. Nyeri dadanya itu khas sebelah kiri, menjalar ke bahu, leher, ke lengan sebelah kiri, bahkan ke dada. Kemudian ada cedera multiple, kemudian adanya trauma dada atau abdomen terbuka. Jadi kalau abdomen terbuka itu terjadi luka robek di bagian perut. Kemudian bisa jadi karena kelainan persalinan, kemudian perdarahan tidak terkontrol atau perdarahan aktif. Nah, ini masuk dalam kategori merah. Untuk yang kategori kuning itu darurat tidak gawat. Jadi waktu responnya lebih panjang lagi, maksimal 30 detik. Jadi kita bisa lakukan nanti, maaf, kenapa kita melakukan labeling? Jadi ini untuk membedakan label merah sama kuning. Jadi kalau udah masuk kuning, itu nanti dulu aja. Kita tanganin yang merah dulu, kalau merah selesai baru yang kuning. Jadi karena waktu respon di kuning lebih panjang. Nah, di sini biasanya ditemukan dengan gejala nyeri karena gangguan paru-paru. Kemudian adanya luka bakar, kemudian penurunan GCS atau kesadaran, itu biasanya GCS-nya itu lebih dari 8. Jadi kalau kurang dari 8 itu masuk dalam keadaan koma. Jadi yang bisa dimasuk dalam kuning itu adalah GCS-nya lebih dari 8. Kemudian diare dengan dehidrasi sedang, kemudian adanya muntah dan panas. Itu masuk yang kuning. Kemudian yang hijau itu untuk waktu responnya 60 menit, jadi lebih banyak lagi. Nah, di hijau ini merupakan kondisi tidak gawat, tidak darurat. Nah, untuk kondisinya atau pasiennya itu biasanya fraktur tertutup, dislokasi, luka minor, dan batuk. Nah, itu masuk dalam kategori hijau. Jadi, pasien dengan luka minor atau batuk doang jangan dimasukkan ke dalam label merah atau ruangan dengan tindakan di triase merah. Jangan. Jadi, sesuaikan dengan kondisi pasiennya. Kalau hitam, makanya kita kalau dalam triase hitam biasanya kita doakan saja, karena doa itu apa? Death on arrival. Jadi kalau sudah hitam ya sudah doain saja. Nah, ini biasanya untuk pasien yang sudah meninggal. Jadi penanganannya nanti pun tidak ada masalah, ya. Gitu. Oke, kemudian untuk yang skemanya, alurnya biasanya. Jadi pasien datang ke UGD. Nah, pasien datang ke UGD itu bisa dengan ambulan atau datang sendiri. Itu apa namanya? Kita bisa lakukan triase saat pasien turun dari ambulan atau pada saat turun dari mobilnya. Kemudian setelah ditriase, nanti ada keluarganya yang akan melakukan aspirasi, kemudian ada petugasnya yang melakukan cek bagi pasien, checking pasien. Nah, kemudian kalau untuk yang antar rumah sakit, itu biasanya triase prarurat RS, itu ambulans standar garda. Jadi harusnya rujukannya itu sesuai dengan protapnya. Jadi kalau mau merujuk orang, atau merujuk pasien, itu yang menggunakan ambulans yang standar, ada alat-alat medisnya sesuai dengan gawat darurat pasien. Nah, setelah datang ke rumah sakit, baru kita retriase. Nah, setelah ditriase, nah inilah kita melakukan pemilahan pasien. Pasien masuk ke triase apa? Merah, kuning, hijau, atau hitam. Nah, alurnya seperti ini. Ada dua, pertama merah dan kuning. Karena
kuning bisa jadi menjadi kondisi merah apabila tidak dilakukan penanganan secara maksimal. Dan merah kalau dilakukan secara maksimal itu akan menjadi kondisi kuning. Nah, kalau kuning jadi hijau. Nah, kenapa hitam di atas? Karena merah ini berisiko sekali menjadi warna hitam. Ya, jadi kalau merah tidak ditangani hitam, merah tidak ditangani hitam. Biasanya seperti itu. Nah, kalau di tengah ini bisa saling timbal balik. Ya, jadi merah bisa jadi kuning, kuning bisa jadi merah. Nah, kalau di merah, kita fokus ke merah dulu. Kalau merah, itu biasanya di ruang resusitasi atau ruang resus. Nah, inilah biasanya eh, kita sebagai tim kepenataan anestesi atau keperawatan anestesi, itu masuknya di tim resusitasi. Biasanya di situ. Karena tindakannya itu akan berhubungan dengan penanganan-penanganan yang eh, apa namanya respiratory saving. Jadi kita melakukan penanganan pada sistem pernafasan, kemudian ada intinya terkait dengan ABC, ARB, breathing, sirkulasi. Nah, di sini ini menjadi harapan nanti setelah di ruang resus ini, setelah dilakukan penanganan di ruang resus, itu bisa pasien langsung dipindahkan ke HCU, ICU, ICCU, PICU, atau malah kita bisa lakukan apa namanya itu tindakan operasi itu. Kita bisa masuk ke ruang operasi. Nah, inilah biasanya menjadi harapan kita sebagai tim penata anestesi. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada suatu apa namanya ilustrasi mungkin ya. Jadi ada suatu ilustrasi pasien dengan obstruksi jalan nafas total dengan kondisi seperti itu memegangi leher, kemudian pasien tidak mampu berteriak, kemudian tidak ada udara yang dapat masuk ke paru-paru, hanya memegang leher. Biasanya tindakan apa yang harus kalian lakukan? Ini bisa jadikan tugas ya. Jadi silakan kalian buat tugas alur atau skema menangani pasien dengan kondisi seperti ini ya. Jadi ilustrasikan, kemudian kalian bikin bagan seperti kenal pathway ya, patofisiologi di keperawatan tahu ya. Jadi ada pasien seperti ini, tindakannya apa aja. Jadi kayak sebentar. Nah, kayak gini. Jadi ini contoh tadi pasiennya seperti itu, tindakannya pertama apain, apa sampai ketemu intervensi pada pasien dengan kondisi seperti ini. Ya, ini tugasnya itu untuk materi ini. Jadi silahkan dikerjakan. Kemudian kalau di dalam gangguan sistem pernafasan atau kita pasien dengan henti nafas, kita bisa lakukan bukan reposisi ya, memposisikan pasien. Jadi biar pasien mudah untuk melakukan aktivitas pernafasan. Biasanya kalau lidah jatuh ke belakang itu akan didapatkan bunyi snoring atau ditemukan bunyi snoring seperti ngorok ya. Kemudian kita bisa lakukan membuka jalan nafas dengan etil, chin, lips. Jadi seperti ini. Jadi biar lidahnya itu tidak menutupi saluran pernafasan sehingga tidak ditemukan bunyi snoring. Setelah dilakukan tindakan tersebut, kita bisa lakukan pemasangan OPA ya. Jadi orofaringal airway. Jadi OPA di sini membantu kita dalam menstabilisasi lidah. Jadi biar tidak jatuh menutupi saluran pernafasan sehingga airway pasien akan tetap stabil. Nah, ini contoh masalah keperawatan di ruang gawat daruratan. Jadi di dalam triase kita akan setelah melakukan triase biasanya akan menemukan masalah. Nah, masalah yang sering muncul adalah seperti ini. Ada persiapan jalan nafas, pola nafas, kemudian gas. Biasanya itu berhubungan dengan sistem pernafasan. Karena ingat tadi alurnya airway, breathing, sirkulasi. Jadi ABC-nya dulu yang kita tangani. Rencana tindakannya ada observasi, ada tindakan mandiri perawat, ada kolaborasi, pendidikan kesehatannya mungkin dengan keluarganya ya, kalau keluarganya mendampingi bisa dilakukan pendidikan kesehatan. Tapi yang paling penting biasanya dilakukan di ruang kegawat daruratan atau di ruang IGD, itu kita mengobservasi pasien, kemudian setelah observasi ketemu datanya, kita kolaborasi, setelah kolaborasi kita lakukan tindakan mandiri. Ini contoh intervensi keperawatannya di RW, breathing, sirkulasi. Jadi ada di RW kayak tadi, posisikan etil chin lip, jangan bisa. Kalau ada masalah dalam saluran pernafasan, menutupi bisa Heimlich manuver, bisa section, kemudian pasang OPA. Kalau memang
dipasang stage rejection, pasang apa, masih ada masalah, kita bisa indikasikan pemasangan PTT. Kemudian di breathing, kita bisa lakukan reposisi pasien, bisa dengan posisi mengubah posisi semi polar, kemudian kita melakukan monitoring. Untuk di sirkulasi, kita lihat kalau memang ada masalah di airway, breathing, kemudian sirkulasi ada masalah, di kontraktivitas ada masalah, kita bisa lakukan PHD, kemudian kita monitor tanda-tanda vital. Ini bisa dibaca, kita lanjut. Nah, kemudian untuk evaluasinya, biasanya untuk evaluasinya kita menentukannya itu jangan terlalu lama. Jadi tergantung kondisi pasiennya tadi. Kalau di merah, kita jangan setelah dilakukan tindakan perawatan selama 1 kali 15 menit diharapkan ini. Nah, percuma 1 kali 15 menit orang targetnya tadi kurang dari 10 menit. Jadi kalau menangani pasien dengan kondisi atau dengan label merah, itu kita bisa menggunakan acuan yang kurang dari 10 menit. Jadi kayak 1 kali 5 menit diharapkan nafas pasien kembali. Ya, jadi bisa bernafas tapi belum secara maksimal. Tidak masalah, yang penting pasien mendapatkan suplai oksigen. Jadi tergantung, kalau memang hijau mungkin bisa kita menggunakan dengan waktu jam. Tapi kalau kondisi yang merah asli dengan label yang merah, kita pakai yang 5 menit, 7 menit, dan segala macamnya. Ya, itu saja yang dapat saya sampaikan terkait dengan masalah triase. Apabila ada pertanyaan, nanti kita diskusikan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.